Eh, ada nggak nih Mas, mungkin beberapa saran gitu yang harus dilakukan WP agar terhindar dari pemeriksaan? Oke, eh, pertanyaannya bagus Ikrimah. Jadi wajib pajak ya dalam sudut pandang kami itu. Hai Sobat Tang Tim, jumpa lagi dalam podcast Ceritang Tim dengan saya Ikrimah sebagai host. Hari ini kita akan membahas seputar pemeriksaan pajak bersama narasumber kita, pemeriksa pajak dari KPP Pratama Tangerang Timur, Mas Ardian. Halo Mas Ardian, gimana kabarnya? Halo Ikrimah, alhamdulillah baik Ikrimah. Ikrimah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita akan membahas seputar pemeriksaan pajak ya Mas ya. Siap. Oke, Mas Ardian kan sebagai fungsional pemeriksa pajak nih di KPP Pratama Tangerang Timur ya. Mungkin boleh dijelaskan secara garis besar pekerjaan FPP itu seperti apa sih? Mungkin bisa saya jelaskan ya Ikrimah ya terkait dengan pemeriksaan pajak itu. Dari definisinya dulu kali ya. Jadi pemeriksaan pajak itu secara umum itu kegiatan menghimpun dan mengolah data, informasi, keterangan itu dilaksanakan secara objektif dan profesional melalui suatu standar pemeriksaan. Nah, di Direktorat Jenderal Pajak sendiri, DJP akan menunjuk ASN ya, aparatur sipil negara yang telah ditunjuk dan diberi wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan pajak di DJP, disebutnya fungsional pemeriksa pajak. Dan atau mungkin DJP bisa menunjuk tenaga ahli lain yang bisa bergabung dengan DJP untuk melaksanakan pemeriksaan pajak itu sendiri. Dan di dalam pemeriksaan pajak itu sendiri terdapat dua tujuan nih Krima. Satu, tujuan dari pemeriksaan pajak itu sendiri adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dan yang kedua adalah pemeriksaan untuk tujuan lain. Oke. Nah, apa yang membuat wajib pajak itu bisa diperiksa? Oke. Wajib pajak itu bisa diperiksa sebenarnya berasal dari dua tujuan yang telah saya sebutkan tadi ya. Yang tujuan pertama itu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tadi. Ada dasarnya di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 tahun 2015. Mungkin saya sebutkan nggak semuanya ya. Jadi yang saya ingat atau beberapa aja itu secara garis besar. Yang pertama biasanya di wajib pajak itu akan dilakukan pemeriksaan yang satu yang paling utama nih. Wajib pajak mengajukan permohonan restitusi di SPT-nya sesuai pasal 17B Undang-Undang KUP itu ya. Nanti pasti diperiksa tuh, diuji apakah benar permintaan restitusinya. Yang kedua, terdapat data konkret tuh Kirma. Misalkan contoh wajib pajak di Tangerang Timur ini, dia telah menerbitkan faktur pajak kepada lawannya dimanapun lah ya, bisa se-Indonesia itu, ternyata sama lawannya telah dilaporkan tuh sebagai kredit pajak atas faktur yang diterbitkan oleh wajib pajak Tangtim ini dan dilaporkan melalui e-faktur kan, itu akan tersistem secara nasional dan pengawas di Tangtim bisa melihat tuh, oh ternyata wajib pajak yang kita awasin ini sudah menerbitkan faktur namun tidak dilaporkan di SPT-nya. Buktinya adalah wajib pajak yang B lawannya tadi telah mengkreditkan. Nah, itu bisa dilaksanakan pemeriksaan data konkretnya. Yang ketiga, bisa menyatakan lebih bayar SPT-nya selain mengajukan permohonan pengembalian. Atau yang keempat, wajib pajak diberikan ranah untuk mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan. Biasanya melalui penyuluh di DJP, nanti di-approve, setelah itu mereka akan bisa atau dapat dilaksanakan post audit Ikrimah. Selama ini kan wajib pajak diberikan kelonggaran untuk mendapat cash flow restitusi lebih cepat karena pengembalian pendahuluan itu kan. Tapi mereka juga punya kans atau kesempatan untuk dilaksanakan post audit oleh tim pemeriksa pajak ya. Terus setelah itu WP menyatakan SPT-nya rugi. Ya pasti secara logika dasar kan wajib pajak mana sih yang ingin usahanya selalu rugi secara komersial atau perpajakan, pasti berusaha cari untung ya, keuntungan untuk menghidupi seluruh komponen yang terlibat di bisnisnya. Yang selanjutnya mungkin dari terakhir ya, atau sebenarnya masih banyak lagi. Selanjutnya biasanya ini terjadi corporate action kita sebutnya. Corporate action itu WP melaksanakan likuidasi atau pembubaran gitu ya, terus penggabungan usaha dan kawan-kawan. Nah, itu biasanya tim auditor akan ditugaskan untuk melaksanakan
audit terhadap wajib pajak yang melakukan corporate action tersebut. Contohnya nih, kalau pas likuidasi kita cek tuh apakah selama ini withholding tax-nya atau PPh output-nya itu sudah dilaksanakan dengan benar sampai dengan titik di mana dia telah melakukan likuidasi secara perusahaan. Itu yang pemeriksaan dalam tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ya. Terus yang kedua, Ikrimah, tadi sesuai dengan pembagian terkait tujuan. Untuk tujuan lain, contohnya bisa saya contohkan ada beberapa alasan kenapa wajib pajak dilakukan pemeriksaan dengan tujuan lain itu. Contohnya adalah penetapan NPWP secara jabatan ya. Contoh ada Bapak pengusaha ayam goreng di wilayah Tangerang Kota misalkan. Kita lihat usahanya di media sosial atau secara real waktu kita canvassing itu kok ini ya rame gitu ya, banyak wajib pajak lain pun yang datang, terus viral di TikTok, di Instagram seperti itu. Kita cek tuh biasanya tuh atau dari pengawasan, ranahnya dari pengawasan dulu, ngecek yang siapa sih yang bertanggung jawab di area tersebut. Ternyata misal di wilayah Modernland gitu ya, di wilayah Modernland nanti akun representatifnya akan ngecek tuh di lokasi ini ayam goreng ini yang dimiliki Bapak A ini apakah sudah punya NPWP belum sih? Ternyata dicek baik dari nicknya, namanya ternyata belum ada tuh Ikrimah. Itu bisa dilaksanakan pemeriksaan tuh untuk penetapan NPWP secara jabatan. Terus terkait ada data-data penjualan nih, kita ada wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP tapi Direktorat Jenderal Pajak punya data lain. Ternyata kita cek nih SPT-nya selama ini telah lapor sekitar 1 miliar, 2 miliar per tahun. Ternyata ada data lain dari pihak lain tuh. Kita dapatkan, ternyata datanya sekitar 6 miliaran seharusnya per tahun. Berarti kalau dalam aturan perpajakan itu harusnya sudah wajib PKP dong ya. Nah itu kita bisa lakukan audit untuk penetapan PKP secara jabatan seperti itu contohnya. Terus misalkan saya pernah bertugas di Kalimantan Timur, di sana kantor pajaknya itu ini ya di daerah perbatasan ya Ikrimah ya, yang banyak memang akses untuk sekolah susah, untuk kesehatan memang terbatas. Nah itu ada beberapa wajib pajak yang misal contoh kebun sawit itu kan mereka memberikan fasilitas berupa mes untuk karyawan ya, tapi kan jauh untuk ke kota untuk sekolah, memperoleh akses kesehatan dan kawan-kawan, maka mereka biasanya mengajukan permohonan untuk penetapan daerah terpencil. Nah itu nanti tim pemeriksa pajak akan ditunjuk untuk melaksanakan uji penetapan daerah tertentu ya, daerah terpencil itu jika wajib pajaknya memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka wajib pajak tersebut akan mendapatkan fasilitas-fasilitas di bidang fiskal terkait bagaimana pembebasan terkait biaya-biaya boleh bebankan terkait sekolah yang untuk karyawannya dan kawan-kawannya karena penetapan itu masih banyak lagi sebenarnya Ikrimah, cuman saya sebutkan beberapa aja ya. Contoh misalnya. Baik. Nah kalau sudah dilakukan pemeriksaan nih Mas, alur pemeriksaan itu seperti apa? Alurnya sendiri Ikrimah dari internal sendiri kan sebenarnya panjang tuh, panjang bagaimana bisa tim nanti ditunjuk untuk melakukan audit kepada wajib pajak tertentu untuk masa dan tahun pajak tertentu. Contoh PTA diaudit oleh tim Ardian untuk tahun pajak 2022 seluruh jenis pajak gitu ya. Nah, itu ada alurnya tersendiri dan panjang di internal. Tapi setelah mendapatkan penugasan tersebut, tim kami nanti pertama kali akan melakukan yang pasti kami akan melakukan permintaan data pembukaan rekening. Itu kami akan mengajukan dan DJP mempunyai agreement dengan seluruh bank swasta atau BUMN nasional dan Bank Indonesia juga, dan ada aturan dari peraturan pemerintah juga. Kami mempunyai wewenang untuk pasti melakukan IPK namanya, pembukaan informasi keuangan yaitu ya di rekening koran terutama ke seluruh bank nasional. Itu yang kami lakukan pertama kali dulu, dan kedua baru kami melakukan pemanggilan wajib pajak untuk hadir ke kantor untuk kami sampaikan bahwa wajib pajak yang bersangkutan sedang dilaksanakan pemeriksaan pajak ya untuk tahun dan masa pajak tertentu tadi. Kita panggil ke kantor, biasanya kita untuk pertemuan pertama kali kita kenalkan tim, kita tanyakan melalui
pemberian keterangan ya, kita wawancara dengan wajib pajak biasanya hanya terkait proses bisnis dan pelaporan pajak di masa atau tahun pajak yang sedang kita laksanakan audit. Jadi hanya sebatas itu. Terus nantinya tim pemeriksa pajak punya wewenang untuk memberikan surat peminjaman buku, catatan, dan atau dokumen pada waktu itu tuh. Nanti wajib pajak punya waktu 1 bulan. 1 bulan untuk memenuhi buku, catatan, dan dokumen yang diminta oleh tim pemeriksa pajak. Di sela-sela itu Ikrimah, nanti wajib pajak juga akan menerima nih. Jikalau kita memberikan list 20 dokumen misal gitu ya. Kita akan memberikan surat peringatan 1 apabila ternyata belum semua 20 list dokumen itu diberikan ya. Ternyata belum diberikan lagi, kita akan berikan surat peringatan. Nah, biasanya surat peringatan bisa disampaikan secara pos atau saat kami melakukan pengujian lapangan. Jadi visit. Jadi visit. Tapi kita sebutnya pengujian lapangan ya Ikrimah. Nanti di pengujian lapangan itu tim juga akan menggabungkan informasi Ikrimah dari data internal, terus data lapangan itu seperti apa. Ternyata misal proses bisnisnya ekspedisi, ternyata selain ekspedisi dia punya proses bisnis lain, misalkan produksi barang. Ternyata selama ini tidak dilaporkan. Itu kan bisa kita menjadikan satu sebagai data atau keterangan lain dengan bukti-bukti yang telah ada di uji lapangan itu ya. Setelah itu nanti kita harus penuhi juga jangka waktu pengujiannya. Setelah jangka waktu pengujian itu terpenuhi, data-data sudah lengkap semua, nanti tim akan memberikan simpulan dan saran kepada kepala kantor bagaimana hasil akhir dari pemeriksaan tersebut. Oh, baik. Nah, tadi kan Mas Ardian menjelaskan bahwa akan ada panggilan ya wajib pajak untuk ke kantor ya berarti ya. Betul. Itu apakah harus dihadiri oleh pengurusnya atau mungkin bisa diwakilkan? Dalam panggilan pertama kali secara default ya, secara default itu wajib pajak seharusnya diwakili oleh pengurus Ikrimah. Pengurus itu biasanya tercantum dalam akte pendirian atau akte perubahan terakhir ya. Kita biasanya mewajibkan mereka hadir untuk memberikan keterangan dan proses bisnis kita yang nanti kita tanyakan, karena kan pasti mereka tahu secara detail ya, secara gamblang tapi bisa jadi kan di dalam perjalanannya ketika kita laksanakan audit itu untuk panggilan pertama kali pengurus itu bisa nggak hadir karena satu keadaan yang kita tidak bisa hindarkan, misal sakit atau apa. Pengurus bisa menunjuk anggotanya, biasanya anggota tersebut di bagian direktur keuangannya, atau menunjuk orang yang benar-benar capable nih dalam bidang perpajakan. Contohnya hire konsultan pajak untuk diberikan kuasa hadir di panggilan pertama tersebut, Ikrimah. Oh, begitu. Itu bisa itu. Baik. Nah, ketika sedang dilakukan pemeriksaan, kewajiban dari wajib pajak itu apa aja, Mas? Pastinya dalam menentukan bagaimana ini ya tujuan audit itu bisa tercapai, wajib pajak harus comply dengan tim pemeriksa pajak ya. Itu salah satunya ketika kita minta buku catatan dokumen, mereka punya kewajiban tuh. Di pasal 9 Undang-Undang KUP pun itu udah diatur, mereka harus menyediakan dan menunjukkan buku catatan dokumen di mana yang menjadi dasar pelaporan mereka ya Ikrimah atas tahun pajak atau masa pajak yang kita periksa. Terus pada waktu kita pengujian lapangan nih, mereka juga wajib untuk memberikan kesempatan bagi tim pemeriksa pajak untuk mengakses atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Terus waktu di lapangan juga, mereka juga wajib memberikan akses terhadap tim pemeriksa pajak untuk mengakses ruangan-ruangan tertentu. Kadang ruangan finance ada di ruang lantai 1 misal gitu, ternyata servernya ada di lantai 3. Sedangkan data-data induk untuk perpajakannya itu terhubung dengan server yang hanya bisa diakses di servernya. Nah itu mereka wajib memberikan akses terhadap itu. Jika tidak memberikan akses, DJP punya wewenang untuk melakukan penyegelan terhadap tempat-tempat yang sekiranya kita menduga di situ terdapat server yang digunakan sebagai dasar pelaporan atau pembukuannya ya gitu ya. Terus dalam akses server nih, terkait dengan akses servernya, mereka juga wajib menyediakan tenaga ahli nih. Misalkan ternyata sistem pembukuan yang dilaksanakan oleh wajib pajak lebih mutakhir. Kita belum pernah akses atau hanya orang tertentu yang bisa akses dengan
certified tertentu itu. Biasanya contohnya perusahaan-perusahaan multinasional tuh punya tenaga ahli yang ditunjuk dan diberikan pelatihan yang mempunyai sertifikat ya untuk melaksanakan pembukuan. Seperti contohnya kita sebut SAP gitu-gitu. Itu wajib pajak wajib memberikan tenaga ahlinya itu untuk mendampingi tim pemeriksa mengakses informasi-informasi yang diminta oleh tim pemeriksa pajak terkait dengan pembukuan yang dilakukan. Terus wajib memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diminta oleh wajib pajak. Dan yang terakhir Ikrimah, nanti di saat proses pengujian itu telah selesai, tim pemeriksa pajak akan memberikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang itu isinya adalah informasi sementara terkait temuan pemeriksa pajak, dan wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melakukan tanggapan terhadap itu kewajibannya. Memberikan tanggapan ya? Tanggapan terhadap hasil audit sementaranya tadi itu, temuan sementara. Baik, kalau itu kan ya tadi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak gitu. Berarti wajib pajak kan juga pasti mendapatkan hak-hak ya dalam pemeriksaan itu ya. Mungkin boleh dijelaskan Mas, hak yang berhak didapatkan oleh wajib pajak? Hak-haknya yang didapatkan oleh wajib pajak itu mungkin terkait dengan verifikasi ya Ikrimah ya. Terkait verifikasi apakah benar nih yang melakukan audit perwakilan dari negara ini tim pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh negara, bukan. Jadi wajib pajak punya hak tuh, punya hak untuk tanya, boleh nggak Pak lihat identitasnya, boleh nggak Pak lihat surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan yang ditujukan kepada kami, terus surat penunjukan tim sebagai auditornya di situ, itu hak-haknya wajib pajak ya. Terus boleh juga dan punya hak juga wajib pajak untuk dijelaskan nih sama tim pemeriksa maksud dan tujuan dilaksanakan pemeriksaan. Tadi banyak ya. Terus dan wajib pajak berhak menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan tadi. Jadi kalau tidak menerima itu formalnya dianggap tidak dipenuhi oleh tim pemeriksa pajak. Oh gitu. Wajib pajak harus menerima itu. Dan nanti ketika wajib pajak telah melakukan tanggapan terhadap SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan tadi Ikrimah, wajib pajak berhak juga untuk dilakukan closing conference atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan tersebut. Ya, setelah ternyata kita skenario nih ya, ternyata di dalam pembahasan akhir wajib pajak masih kurang berkenan nih terhadap aturan yang diterapkan oleh tim pemeriksa pajak nih. Wajib pajak punya hak juga untuk melakukan pembahasan dengan tim quality assurance. Itu di kanwil masing-masing dari tempat di mana KPP tersebut melakukan pemeriksaan. Contohnya di Tangtim ini, Tangerang Timur ini, tim quality assurance-nya ada di kantor wilayah DJP Banten. Jadi misalkan wajib pajak tidak setuju dengan dasar hukum koreksi pemeriksa misalkan, wajib pajak punya hak untuk melakukan pembahasan dengan tim quality assurance agar mutu pemeriksaan itu berjalan dengan baik ya. Terus hak yang terakhir adalah wajib pajak berhak untuk memberikan pendapat dan penilaian terhadap pelaksanaan pemeriksaan tadi. Bisa mungkin kan selama ini diduga seperti ini, pemeriksaan diduga seperti ini. Nah, itu wajib pajak punya hak tuh untuk diberikan kuesioner nanti apakah tim pemeriksa pajak ini melakukan kewenangannya sesuai dengan koridor atau misalkan menyimpang. Itu silakan nanti kuesioner itu diisi dengan dilampirkan bukti-buktinya jika ada. Itu haknya wajib pajak seperti itu. Baik. Ada nggak Mas konsekuensi yang mungkin bisa didapatkan WP kalau WP tidak melaksanakan kewajibannya selama pemeriksaan? Dalam melaksanakan pemeriksaannya ini wajib pajak mungkin ya pasti di dalam pengalaman saya pun pasti ada yang comply ataupun tidak patuh ya terhadap langkah-langkah pemeriksaan dan kewajiban yang memang harusnya mereka lakukan. Kita sebutkan contohnya misal dalam pemenuhan buku catatan dokumen. Itu kan salah satu kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak selama hadirnya tim auditor di kantor mereka gitu ya. Nah, pada prinsipnya Direktorat Jenderal Pajak itu menganut asas hukum ultimum remedium sih Grima. Jadi bahwa unsur-unsur hukuman itu merupakan pilihan terakhir sebenarnya ya. Jadi kalau dalam konsep ultimum remedium itu si wajib pajak apabila tidak patuh ya kita kenakan nanti sanksi atau denda terlebih dahulu Grima. Dalam hal tadi koridor
tidak dipenuhinya buku catatan dan dokumen tadi, misalkan pemeriksa pajak diberikan wewenang oleh negara dalam undang-undang itu untuk bisa menetapkan pajak terutang secara jabatan dengan data-data yang dimiliki oleh tim pemeriksa pajak. Nanti dalam koridor pemenuhan buku catatan dokumen tadi, pemeriksa pajak bisa tuh menulis dan memberikan berita acara Ikrimah. Contoh kita minta 20 jenis ya nih, 20 jenis dokumen, buku catatan dokumen yang kita minta ternyata hanya dipenuhi 3. Kita nanti akan bikin berita acara tuh Ikrimah untuk memperkuat bahwa dalam rangka waktu pengujian pemeriksaan ini wajib pajak tidak comply dengan koridor yang telah kita tetapkan, hanya memberikan 3 dokumen, kita bikin berita acara pemenuhan dokumen dan kita nanti punya kewenangan untuk menetapkan pajak terutangnya secara jabatan. Seperti itu dulu. Nanti jikalau ternyata ada hal lain misalkan, ada indikasi tindak pidana, tim pemeriksa pajak juga bisa mengekskalasi Ikrimah. Misal ternyata ini quote on quote ya, wajib pajak sengaja nih, ternyata sengaja untuk memungut, ditemukan data memungut PPN dari pihak lain tapi tidak di store gitu ke negara. Nah itu kan berarti udah ada ranah tindak pidana di bidang perpajakan. Kita tim pemeriksa pajak bisa mengekskalasi ini untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan yang tentunya bisa dipidana, tapi tetap kita berpegang pada konsep ultimum remedium dulu tadi. Baik. Jangka waktu pemeriksaan itu berapa lama, Mas? Untuk jangka waktu pemeriksaan kantor itu kita biasanya 4 bulan. Kantor tuh jadi wajib pajak panggil ke kantor aja, kita nggak ke lapangan ya. Nanti kita bisa kita bisa menguji wajib pajak dalam jangka waktu 4 bulan dan bisa perpanjang 2 bulan. Nah kalau tim pemeriksa pajak, khususnya fungsional pemeriksa pajak ini hampir kebanyakan dan hampir semua ya, itu merupakan pengujian lapangan yang ditugaskan kepada kami. Nah dalam pengujian lapangan ini jangka waktu pengujiannya adalah 6 bulan nih Girma. Nah itu nanti 6 bulan itu bisa diperpanjang selama 2 bulan tergantung nanti bagaimana si wajib pajak. Jika tadi dari awal kita sampaikan dan mereka komplain kan enak ya, bisa kita cepat, kita bisa selesaikan pemeriksaannya sesuai tepat waktu gitu. Dan wajib pajak mendapat kepastian di tahun pajak tersebut kan berarti memang hasil auditnya memang seperti ini gitu. Baik. Nah hasil pemeriksaan itu berupa apa? Jadi hasil pemeriksaannya yang kita laksanakan itu biasanya kita terbitkan laporan hasil pemeriksaan nih Karima. Laporan hasil pemeriksaan itu nanti ada resume dari kertas kerja pemeriksaan, terutama hasilnya adalah di bidang perpajakan ya ini ya, koridornya ya. Nanti di bagian akhir dari laporan hasil pemeriksaan tadi terdapat simpulan dan usul dari tim pemeriksa pajak. Bisa dalam rekomendasi penetapan produk hukum terkait surat ketetapan pajak kurang bayar, bisa surat ketetapan pajak lebih bayar juga bisa, atau surat ketetapan pajak nihil, dan surat tagihan pajak ya terkait misal ternyata di tahun berjalan wajib pajak menyampaikan PPh pasal 21-nya telat gitu, bisa kita terbitkan STP. Dan yang kedua adalah kita bisa menerbitkan rekomendasi juga Ikrimah. Contohnya kita tarik ke awal tadi terkait dengan pemeriksaan penetapan PKP secara jabatan tadi ya, terkait perbedaan omset tuh. Yang omsetnya cuma lapor 1 miliar tadi, data kita 6 miliar ya tadi ya, berarti kan dia harus PKP nih. Nah kita terbitkan juga rekomendasi kepada kepala kantor dan khususnya nanti kepala seksi pelayanan nanti mencetak rekomendasi kami untuk menetapkan sebagai pengusaha kena pajak ya berarti ya benar ya. Jadi dia mulai tanggal LHP itu ditetapkan sebagai PKP dan wajib memungut PPN ya dan membuat faktur gitu. Itu. Baik. Ada nggak nih Mas, mungkin beberapa saran gitu yang harus dilakukan WP agar terhindar dari pemeriksaan? Pertanyaannya bagus Ikrimah. Jadi wajib pajak ya dalam sudut pandang kami itu jika ingin scale up bisnisnya atau growing up itu memang harus comply dengan regulasi yang berada di Indonesia ya, bukan hanya perpajakan sebenarnya, regulasi terkait hukum yang lain, regulasi terkait lingkungan, AMDAL dan kawan-kawan, terkait perda dan terkait pajak ya yang sedang kita bahas. Nah, dalam sisi perpajakan nih Grima, kita dapat menyarankan kepada wajib pajak secara umum untuk mengelola keuangan itu secara profesional seharusnya itu. Jadi tolonglah hire
ini pengurus-pengurus ini ya, pengurus-pengurus wajib pajak badan atau orang pribadi jika kurang mampu atau kurang menguasai terkait keuangan atau perpajakan ini, tolonglah hire tenaga profesional. Memang misal jurusan S1 akuntansi atau S1 pajak yang mereka bisa paham untuk menyusun dan melaporkan laporan pajak dengan benar. Atau jika ingin spesifik, silakan hire konsultan pajak mungkin. Banyak juga itu merupakan rekanan DJP ya sebenarnya, maksudnya pihak yang menjadi partner DJP untuk mendampingi wajib pajak agar melaporkan pajaknya dengan benar. Oke, terus bagaimana teknisnya ya? Nanti jika dia meng-hire tenaga profesional, diharapkan DJP mempunyai wajib pajak yang melaporkan pajaknya tepat waktu, melaporkan penyetorannya tepat waktu, terus pun jika harus melakukan tax planning, wajib pajaknya lakukan tax planning dengan legal ya maksudnya, dengan legal sesuai dengan ketentuan. Terus terkait dengan pemeriksaan nih, buku catatan dokumen nih Kirima, tolong wajib pajak simpan bukti transaksi pendukung yang akurat tadi dan simpan setidaknya 10 tahun lah. 10 tahun itu terkait dengan kewajiban pembukuannya gitu. Selain dengan taat pada aturan yang berlaku, terkait dengan internal juga ya Kirima, wajib pajak akan selalu berhubungan dengan akun representatif nih ya. Tolong selalu responsif dengan akun representatif. Apabila misal contoh akun representatif ingin melakukan komunikasi, tolong mohon dijawab. Melakukan komunikasi secara formal, misal melalui SP2DK itu, tolong segera direspon. Datanglah, setidaknya datang ke kantor, komunikasi dengan akun representatif atau kepala seksi pengawasannya. Nanti di sana akan disarankan juga. Akun representatif ini kan merupakan ini ya, sebenarnya konsultan pajak gratis dari negara lah ya. Dari negara untuk menyediakan konsultan pajak gratis untuk wajib pajak agar pelaporan wajib pajak tepat waktu, pembayarannya juga tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Gitu Ikrimah. Saran dari kami. Baik, terima kasih banyak Mas Ardian, penjelasannya sangat jelas dan rinci sekali. Semoga dapat menjawab pertanyaan dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Sobat Tangtim semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, sampai jumpa kembali di podcast Ceritang Tim berikutnya. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Dadah.